Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ape Agape sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Di sini izinkan saya atas nama Kasturi dengan NIM 401-2211-033 Program Studi Hukum dengan peminatan Hukum Internasional. Saya akan mempresentasikan hasil dari rencana proposal seminar saya yang berjudul Relevansi Pemberian Suaka Diplomatik Jika Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Yang pertama sekali yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang yang saya angkat ataupun latar belakang masalahnya, yaitu adalah pemberian suaka diplomatik dalam gedung perwakilan asing di negara penerima itu telah terjadi sejak abad ke-15, di mana tidak adanya aturan khusus yang membahas mengenai prosedur pemberian suaka terhadap para pelarian politik serta buronan. Namun, hal ini biasanya didasari dari adanya praktik bagi negara-negara yang menjunjung tinggi dan mengakui adanya HAM setiap manusia. Tidak hanya itu, tidak hanya sebagai praktek kebiasaan, namun pemberian suaka diplomatik juga didasari dari adanya teori eksteritorial, di mana teori ini menjamin kekebalan terhadap baik individu maupun gedung-gedung perwakilan diplomatik, yang dimana artinya gedung maupun individu diplomatik itu sendiri tidak dapat diganggu-gugat karena gedung-gedung perwakilan asing tersebut dianggap tidak termasuk dalam wilayah yurisdiksi negara penerima, jadi tidak harus tunduk terhadap hukum yang diberlakukan di negara penerima. Selanjutnya, setelah membahas secara singkat latar belakang, saya akan masuk ke latar belakang masalah, kerumusan masalah, maaf. Yang pertama, rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana prosedur pemberian suaka diplomatik jika ditinjau dari perspektif hukum internasional. Yang kedua, kapan suaka diplomatik dapat diberikan agar tidak menimbulkan ketegangan antara pihak negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, apakah teori eksteritorial masih relevan digunakan dalam pedoman pemberian suaka diplomatik dalam gedung diplomatik. Selanjutnya saya akan membahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya juga menjawab dari 3 rumusan masalah yang saya angkat. Di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberian suaka diplomatik apakah sesuai dengan aturan hukum internasional. Yang kedua adalah untuk mengetahui kapan dan alasan apa yang dapat dibenarkan untuk pemberian suaka diplomatik. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah teori eksteritorial masih relevan atau tidak digunakan dalam pedoman pemberian suaka diplomatik. Selanjutnya masuk manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum internasional, terutama pada bidang hukum diplomatik dan konsuler yang bersinggungan dengan masalah pemberian suaka diplomatik dalam gedung perwakilan asing di negara penerima. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum sebagai informasi dan juga untuk wawasan tentang bagaimana pengaturan ataupun prosedur pemberian suaka diplomatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama itu adalah teori eksteritorial. Teori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomatik maupun gedung diplomatik dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil ataupun perwakilan pejabat diplomatik itu tidak tunduk kepada hukum di negara penerima. Kemudian ada teori kedaulatan negara. Nah, menurut Mokhtar Kusmaja, beliau menjelaskan bahwa kedaulatan negara adalah terbatas, di mana batasan ini ada karena adanya kedaulatan negara lain, kemerdekaan dan persamaan derajat, dan juga maksudnya negara berdaulat itu adalah negara merdeka dan derajatnya sama dengan negara satu dan yang lainnya. Kemudian ada landasan konseptual. Landasan konseptual yang pertama adalah mengenai definisi pemberian suaka diplomatik, di mana suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan kepada seseorang atau individu yang meminta perlindungan di gedung perwakilan diplomatik negara asing atau yang diberikan oleh suatu kedutaan di wilayah negara pemohon, sehingga bagi individu yang memohon suaka tidak dikenakan yurisdiksi negara asalnya. Yang kemudian ada
pembahasan tentang Konvensi Caracas 1954 tentang suaka diplomatik. Nah, Konvensi Caracas merupakan instrumen regional yang terkait dengan masalah pengungsi, di mana negara-negara Amerika Latin sempat untuk mengkodifikasi permasalahan suaka yang melahirkan dua konvensi. Yang pertama terkait dengan suaka teritorial dan yang kedua terkait dengan suaka diplomatik. Selanjutnya ada originalitas penelitian. Yang pertama, saya mengacu pada penelitian pada judul skripsi yang berjudul Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional. Skripsi ini ditulis dan dibuat oleh Wahyu Nopriyadi, yaitu mahasiswi Universitas Sriwijaya pada tahun 2014. Penelitian tersebut khusus membahas tentang minimnya aturan yang mengatur pemberian suaka diplomatik. Sedangkan penelitian yang ingin saya angkat itu adalah tentang relevansi penggunaan teori eksteritorial untuk pemberian suaka diplomatik. Kemudian ada originalitas penelitian yang kedua, yaitu adalah perbandingan terhadap judul skripsi tinjauan hukum internasional terhadap pemberian hak pelarian politik untuk mendapat suaka diplomatik atau diplomatic asylum, yang ditulis oleh Putra Alif Moldika Garnito Sergi, yakni mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2023, di mana dalam skripsi beliau ia membahas urgensi dan implementasi suaka dalam hukum internasional dan bagaimanakah implementasi pemberian hak suaka diplomatik terhadap pelarian politik dalam hukum internasional. Sedangkan yang akan saya bahas dalam penelitian saya itu lebih menitikberatkan pada penggunaan teori eksteritorial. Selanjutnya ada perbandingan dengan penelitian originalitas penelitian ketiga yang berjudul Pemberian Suaka Diplomatik kepada Tahanan Rumah Chen Guangcheng oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing, yang ditulis oleh Ayu Indah Wulandari, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2017. Ia membahas pemberian suaka diplomatik oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing kepada seorang tahanan rumah, Chen Guangcheng, apakah merupakan pelanggaran hukum diplomatik, dan membahas apakah hal tersebut merupakan intervensi Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Cina. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal dalam skripsi atau dalam rencana proposal ataupun penelitian yang akan saya teliti, saya akan menitikberatkan pada penggunaan teori eksteritorial dalam acuan pemberian ataupun prosedur pemberian suaka diplomatik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau stated approach adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan juga regulasi. Selanjutnya ada sumber bahan hukum. Yang pertama itu bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat seperti peraturan ataupun regulasi internasional. Dalam penelitian ini digunakan adanya regulasi internasional, yakni Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan regulasi internasional Caracas Convention on Diplomatic Asylum 1954. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari membaca buku, jurnal, hasil penelitian, berita di internet, majalah ilmiah, dan asas-asas hukum, doktrin, dan juga fakta hukum. Dan selanjutnya ada proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data itu dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan atau library research. Selanjutnya ada analisis. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional ataupun konvensi. Sekian presentasi rencana proposal seminar dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.